seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam Keluaran 20 ayat 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起来看敬老会的视频。财产一正也是教会的YouTube频道。2022年4月10日星期日，愿主耶稣祝福你们平安。Selamat sore, selamat datang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari yang sangat dinantikan, terutama untuk para orang tua kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mulai acara kebaktian penghormatan orang tua Gereja Yesus Sejati Cianjur, hari Minggu tanggal 10 April 2022. Kebaktian istimewa penghormatan orang tua diadakan rutin oleh gereja 1 tahun 1 kali yang bertujuan agar kita orang-orang muda dapat senantiasa bersyukur dan juga menghormati orang tua kita. Mari sebelumnya kita awali kebaktian istimewa penghormatan orang tua ini dengan sama-sama kita berdoa. Doa akan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengadakan acara kebaktian penghormatan orang tua di Cianjur ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin acara kami dari awal sampai akhir dan Kau berikan hikmat kepada kami untuk dapat membawakan acara ini dengan baik, dan kiranya pimpinan penyertaan Engkau yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersyukur kepada Tuhan, tahun ini para orang tua kita yang sudah genap lebih dari 65 tahun berjumlah 45 orang. Suatu kebanggaan bagi Gereja Yesus Sejati Cianjur mendapatkan berkat yang sangat banyak lewat orang tua kita dan dapat melihat iman yang baik di dalam Tuhan dalam orang tua kita. Lewat orang tua pula kita juga dapat melihat perjalanan doa setiap orang untuk memuliakan Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Kitab Kolose pasal 3 ayat 20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Di dalam hukum Tuhan yang kelima dikatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu." Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan pujian dari Komisi Wanita dari Kidung Rohani nomor 436 sepanjang jalan Tuhan memimpinmu.
Betapa indah pimpinan Tuhan setiap hari di sepanjang hidup kita. Kita mau selalu bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama kembali angkat pujian dari Kidung Rohani nomor 393. Terima kasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang hidup kita. Dan kita mau bertekad untuk selalu mengikuti Tuhan sampai akhir usia kita. Kita sambung kembali pujian selanjutnya dari Kidung Rohani nomor 417, Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku akan tetap pikul salibku sampai ku lihat Yesus Tuhanku. Ku akan tetap pikul salibku, ku tak ingkar, ku ikut Dia. Selanjutnya kita mau menyaksikan persembahan pujian dari Persekutuan Pemuda Gereja Yesus Sejati Cianjur dari Kidung Rohani nomor 339, Yesus Segalanya Bagiku.
Yesus segalanya bagiku, sumber sukacita, kekuatanku sepanjang masa, tanpa Dia ku lemah. Kala duka aku datang, hanya Dia yang menghiburku. Kala duka Dia hiburku, Dia temanku. Yesus segalanya bagiku, sobat dalam susah. Ku datang mohon berkat-Nya, Dia beri sepanjang hidup. Dia berikan surya dan hujan, beri buayan yang berlimpah. Surya hujan berkat limpah, Dia temanku. Yesus segalanya bagiku, bukan selalu setia. Dapatkah ku menyangkanya, teman yang setia? Ku tahu ikut Dia tak salah, siang malamku dijaganya. Ikut Dia siang malam, Dia temanku. Yesus segalanya bagiku, ku tak mau yang lain. Ku percaya kepada-Nya sampai akhir masa. Indahnya hidup dengannya, hidup yang takkan berakhir, hidup kekal, damai kekal, Dia temanku, Dia temanku. Pujian yang begitu indah, kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah segalanya di dalam hidup kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Nehemia. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan apabila saat ini kita bersama-sama dapat berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Hari yang spesial saat ini kita mengadakan kebaktian penghormatan orang tua di tahun 2022 ini. Kita saat ini akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan awali dengan tundukkan kepala, berdoa di dalam hati senak. Mari berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sebagian firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama kita renungkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu judul firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan adalah Yesus pimpin jalanku. Yesus pimpin jalanku. Mungkin kalimat ini pernah kita dengar. Kalau kita melihat di dalam kidung rohani, ada sebuah pujian yang dimana syairnya ada kalimat ini. Kalau kita boleh ingatkan, saya akan nyanyikan demikian. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Dapatkah ku meragukan
kasih karunia-Nya. Dia berikan damai surgawi, karena imanku teguh. Apapun yang kan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Apapun yang kan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Pujian itu begitu indah, pujian yang benar-benar kalau kita meresapi syairnya, kita bisa mendapatkan penghiburan, kekuatan daripada pujian itu. Apa? Dikatakan bahwa apapun yang akan terjadi, ku tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan beri yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perjalanan hidup itu tidak ada yang tahu apakah bahagia ataupun menderita, apakah tertawa atau menangis. Namun itu semua pasti kita alami bersama. Kita semua pastinya ketika kita masih menginjak bumi ini, kita tentunya akan mengalami kehidupan yang berwarna, kehidupan yang tidak hanya bahagia, tidak hanya senang, tetapi kita pun akan mengalami berbagai macam penderitaan. Itu adalah realita yang boleh kita pahami. Bapak dan Saudara yang terkasih Tuhan, kita tahu bahwa orang yang hidup begitu sempurna sekalipun, nyatanya kita dapatkan bahwa di dalam Alkitab dia mengalami susah, mengalami penderitaan. Baik penderitaan bagaimana dia dari seorang yang menjadi kaya raya, tetapi kemudian dia mengalami yang namanya kejatuhan, yang dimana bukan karena perbuatan dosa yang dia lakukan, tetapi kita tahu bahwa dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesusahan karena bagaimana iblis si jahat ingin mencobai dia. Dan kita tahu bahwa penderitaan yang dia alami tidak main-main. Mungkin kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, itu sangat teramat jauh bagaimana dia hidup benar-benar mengalami kesusahan yang hebat. Dia mengalami yang namanya kemiskinan, dia mengalami yang namanya penderitaan ketika jatuh miskin, dilanjutkan dengan dia kehilangan anak-anaknya. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ. Dia mengalami penderitaan, sakit penyakit yang begitu parah sekali. Namun kita tahu bahwa itu adalah kehidupan. Dia sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, dia tahu bahwa itu adalah perkara yang diizinkan oleh Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupannya. Dan dia tahu bahwa ketika itu terjadi, maka apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, dia bisa hidup menghadapi dengan tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Inilah, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama merenungkan firman Tuhan, agar kita bisa mengalami hidup dengan Tuhan dengan baik, sehingga ketika kita harus menghadapi permasalahan apapun, penderitaan seperti apapun, kita bisa menghadapinya dengan tetap berserah, tetap bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mazmur 100 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 100, di dalamnya kita mendapatkan
bagaimana disampaikan oleh pemazmur. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya yang begitu melimpah dan terus tidak akan berhenti. Sepanjang jalan hidup kita, ketika kita mau tetap berserah, bersandar kepada Tuhan, memohon pimpinan daripada Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga. Ada rahasia yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Dikatakan ketika kita ingin mendapatkan penyertaan daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan di sepanjang hidup kita, sampai kita menua, sampai kita menjadi opa oma. Apa itu? Alkitab katakan ada 4 hal yang boleh kita coba renungkan. Dan apakah sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apa saja itu? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada rahasia yang dikatakan ada seseorang mendapatkan berkat yang luar biasa, hidupnya begitu panjang sampai usia lanjut. Dan apa yang dia perbuat tidak lain bahwa dia hidup saleh. Dan kemudian dia takut akan Tuhan. Dia hidup jujur dan senantiasa menjauhi kejahatan. 4 hal ini yang dilakukan sehingga dia mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Bapak dan Saudara terkasih Tuhan, kalau kita mau melihat, yang pertama, hidup saleh. Kesalehan itu adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap umatnya. Hidup bergaul dengan Allah, taat beribadah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itulah hidup saleh. Bagaimana ada hubungan, ada keterikatan antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Yang saat ini tentunya kita adalah umat-umat yang memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka biarlah kita selalu bersekutu dengan Dia. Di sepanjang hidup kita, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau senantiasa berada di dalam persekutuan dengan Allah kita. Setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya saat kita beribadah saja, tetapi dari setiap isakan nafas kita, dari setiap kehidupan kita, kita selalu ingat Tuhan, selalu dan selalu. Itulah hidup saleh. Kemudian yang kedua, takut akan Tuhan. Penulis surat Amsal dalam pasal 8 ayat 13 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Inilah takut akan Tuhan yang dibeberkan, yang disampaikan oleh penulis Amsal. Jelas sekali dikatakan bahwa ketika kita mengatakan kita takut akan Tuhan, maka ada tindakan yang dimana kita membenci kejahatan. Kita membenci kepada kesombongan, kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat. Juga mulut penuh tipu muslihat. Hendaknya itu jauhkan dari kehidupan kita. Karena inilah yang dikatakan firman Tuhan. Inilah yang dikatakan, yang disampaikan, yang dipesankan. Kalau kita mengatakan bahwa kita umat Tuhan, kita orang-orang yang takut akan Tuhan, kiranya apa yang disampaikan kita bisa menjalankannya di dalam kehidupan kita. Kemudian, Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau disampaikan bahwa bukan hanya hidup saleh, hidup takut akan Allah, juga kita harus hidup jujur. Jujur adalah satu kata yang dimana sangat mudah untuk dikatakan, hidup jujur. Namun, di dalam pelaksanaannya, bagaimana kita manusia menghadapi kesulitan untuk melakukan hidup jujur. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan berkat Allah,
sepanjang jalan Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan jaga, maka hiduplah jujur. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan jujur terhadap Tuhan. Kita yakin ketika kita hidup jujur, maka berkat Allah menghampiri kita. Dan yang terakhir dikatakan bahwa harus menjauhi kejahatan. Hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan kepada Allah kita. Kita tahu bahwa inilah yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menekankan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pernyataan jelas disampaikan. Di sini digambarkan, biarlah kita menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Dan kita tahu bahwa seperti apa yang disampaikan dari ayat ini. Kita secara aplikasinya tidak lain dan tidak bukan bahwa kita harus menjadi orang baik. Kita harus menjadi orang yang menjauhi kejahatan. Menjadi garam, bermanfaat untuk orang banyak di sekitar kita. Menjadi terang, di tengah-tengah kegelapan kita menjadi cahaya. Andaikan hanya seperti cahaya lilin, tapi di dalam kegelapan, maka cahaya lilin itu dapat menerangi ruangan yang gelap tersebut. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang kita katakan pengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kiranya kita dapat benar-benar menjalankan apa yang dipesankan Tuhan ini, apa yang dinasihatkan Tuhan ini di dalam Injil Matius yang tadi telah kita baca. Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar memahami perkara ini, 4 perkara ini saja, yaitu bagaimana dikatakan kita harus hidup saleh, hidup takut akan Allah, jujur, dan menjauhi kejahatan, dalam artian kita menjadi orang baik, maka kita yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita. Dan kita akan bisa berumur panjang dan menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Memang bukan berarti, wah tidak akan ada masalah. Masalah pasti ada. Namun, kita yakin dan percaya ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kebaikan. Seperti halnya contoh yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Kita mendapatkan dengan jelas bagaimana berkat itu diterima oleh Ayub. Dikatakan di dalam Ayub pasal 42 ayat 12, kemudian ayat 16 dan 17. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupan yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kisah Ayub kita tahu bagaimana dia menghadapi kehidupan yang begitu berwarna. Di awal kitab kita mendapatkan Ayub diberkati dengan bagaimana hartanya berlimpah, rumah tangga yang begitu harmonis,
diberkati dengan anak-anak, dan mereka semua takut akan Tuhan. Hidup saleh, jujur. Bagaimana mereka menjauhi kejahatan, sehingga banyak orang yang suka terhadap keluarga ini. Tetapi kita tahu bahwa iblis mencobai keluarga mereka, mencobai Ayub. Tetapi setelah kita baca, kita tahu bahwa Ayub tetap hidup di dalam kesalehannya, walaupun menghadapi berbagai macam masalah. Manusia tetaplah manusia. Sedekat apapun dia dengan Tuhan, sesaleh seperti apapun dia hidup dengan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah, sakit penyakit menerpa kehidupannya. Tapi ketika dia bisa melewati itu semua, seperti apa yang tadi kita baca, bahwa dia di kemudian hari diberkati dan bahkan sampai usianya diperpanjang begitu banyak, melihat anak-anak, cucu-cucu sampai generasi keempat. Dan kita tahu bahwa dikatakan dia berpulang di usia lanjut. Inilah berkat apa sih yang dibutuhkan oleh kita manusia di dunia ini? Tidak lain hidup damai sejahtera, hidup sampai menua, dan melihat anak cucu dalam keadaan damai sejahtera. Kita tentunya menginginkan, mengharapkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita yakin percaya, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita yakin percaya Tuhan menyertai kita sepanjang kita menjalankan apa yang memang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Inilah, boleh kita renungkan dan boleh kita bersama-sama menjalankannya di dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan yang begitu indah disampaikan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dimana kita yakin bahwa sepanjang jalan Tuhan memimpin kita. Setiap saat Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan memampukan kita melewati berbagai macam hal di dunia ini. Baik suka maupun susah, senang ataupun bersedih. Itu semua dapat kita lalui. Dan oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa atas pertolongan Tuhanlah kita bisa melalui itu semua. Sepanjang jalan Tuhan memimpinku, itu cukup bagiku. Dapatkah ku meragukan kasih karunia-Nya? Apapun yang terjadi, ku tahu Tuhan berikan yang terbaik. Itulah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan beserta. Saat ini adalah hari yang berbahagia. Bagaimana kita mengadakan penghormatan orang tua. Kita walaupun masih melalui secara online, saat ini ibadah kita menyaksikan melalui video. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa acara ini akan sangat berarti untuk opa oma kita. Karena disinilah kita dari gereja menyatakan kepedulian kita terhadap opa oma kita. Kita mensyukuri dan kita mau meneladan akan opa oma kita yang sampai saat ini tetap setia kepada Tuhan, tetap berserah bersandar kepada Tuhan. Tentunya banyak perkara yang telah dilampaui oleh opa oma kita. Kehidupan bahagia ataupun menderita. Hal yang begitu berwarna telah mereka lampaui. Tetapi pasti satu hal yang akan kita dapatkan, bahwa mereka akan selalu mengucap syukur dan mengucap syukur.
berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena berkat Tuhan Yesus, mereka masih bisa menikmati hidup di dunia ini. Opa Oma tetap sehat selalu, tetap kiranya bersandar, berserah kepadanya, seperti halnya Ayub, bagaimana di masa tuanya menikmati berkat dari Tuhan. Kiranya Opa Oma juga merasakan berkat-berkat daripada Tuhan. Bahagia di masa indah seperti ini. Dan kiranya dapat menikmati hidup dengan anak-anak, cucu-cucu. Dan itulah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada Opa Oma. Dan kiranya kami pun dari gereja tetap berbangga, tetap mensyukuri memiliki oma, opa yang tetap setia di dalam gereja sampai saat ini dan sampai seterusnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati Opa Oma. Sehat selalu dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kiranya kita bersama-sama melalui acara ini, kita boleh bersama-sama meneladan Opa Oma kita di dalam gereja. Dan kiranya kita bisa selalu hidup berdampingan, hidup saling tolong-menolong, kita hidup saling bergandengan tangan seperti keluarga sendiri. Dan kita mau mengikuti apa yang dipesankan dalam firman Tuhan. Selalu hidup saleh, takut akan Tuhan, jujur, dan selalu menjauhi kejahatan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya melimpah untuk kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat menguatkan iman kita dan memimpin langkah hidup kita sampai pada akhirnya. Sebentar kita akan menyaksikan penyerahan bingkisan kepada orang tua kita. Ibu Lim Chun Moy, Ibu Tan Chan Nyo, Ibu Chi Li Yung, Ibu Hana Nurhayati, Ibu Sem Mei Ing, Ibu Chian Nyuk Chen, Ibu Sim Kwei Chen, Ibu Helen Diana, Ibu Lim Moi Nyo, Ibu Chung Fong Lan, Ibu Gou Mei Hua, Ibu Heu Yesiu, Ibu Chia Nyuk Ing, Ibu Liu Pit Chiao, Ibu Mu Chi Ing, Ibu Chung Ting Lan, Ibu Chiu Chiu Shin, Ibu Sim I Chen, Ibu Si Mein Ing, Ibu Liu I Chiao, Ibu Eli, Ibu Tan Mei Nyang, Ibu Si Li Hua,
With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Hai, nama kamu siapa? Hovan, Kelas berapa? TK. Hai, saya Floren. Saya dari kelas pertama. Saya Elika dari remaja. Hai, saya Timi, pemuda Gereja Yesus Jati Cianjur. Nama saya Yung Yung, anaknya Ci Chen. Haleluya, nama saya Lindawati, mama saya, orang tua saya Tai Chin Mei, namanya Tai Chin Mei, dia udah lama meninggalkan kita, sudah lama dipanggil Tuhan. Mama, Papa. Orang tua saya itu adalah orang yang mendidik saya dari kecil. Orang tua menurut saya itu mereka yang membantu saya, mendidik saya dari kecil sampai sekarang. Orang yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh Tuhan. Mereka harus memberikan makan, kecukupan di dalam pakaian, tempat tinggal yang layak, juga pendidikan yang baik. Tapi bukan hanya itu, yang terpenting bagaimana mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Teladan bagi anak-anaknya, membimbing kita dari kecil hingga dewasa. Orang tua tuh ingin kita jadi anak yang baik, orang tua mengenalkan kita kepada Tuhan. Orang tua itu merupakan sosok yang mengajari saya bagaimana bisa untuk hidup dan juga bagaimana untuk bukan sekedar hidup, tapi bagaimana kita dapat berkenan juga di hadapan Tuhan. Sayang. 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 Ya pasti sayang lah. Saya rasa tidak ada anak yang tidak sayang pada orang tua. Dua-duanya. 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 Sayang keduanya. Pasti sayang kepada kedua-duanya, masing-masing orang tua ada kelebihan dan kekurangan. Saya sayang sih sama kedua orang tua saya. Alun-alun. Aku main yang di depannya, main bola. Quality time, waktu-waktu bersama sama mereka. Momen kumpul-kumpul sama keluarga. Nonton TV malam-malam itu kalau libur, besoknya libur sekolah, biasa suka gitu. Mama dan saya melakukan pelayanan bersama-sama. Pelayanannya tidak dilakukan di gereja, tetapi di rumah, yaitu masak bersama. Momen yang paling berkesan sih waktu kelas 12 akhir ya, yang dimana aku harus kuliah ya kan ya, dengan segala keterbatasan yang ada, dan juga waktu itu sulit ya waktu itu ya keadaannya, tapi di situ aku dan orang tua sama-sama percaya ke Tuhan gitu. Kalau misalkan Tuhan pasti udah menyediakan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya di situ kita sama-sama saling menguatkan dan puji Tuhan, rancangan Tuhan itu memang baik pada waktu. Yang pertama, aku udah pernah meninggal waktu masih bayi. Orang tua benar-benar mendoakan kita sampai aku hidup lagi. Yang kedua, Mama nyelamatin aku waktu di Pelabuhan Ratu sampai nggak mikirin nyawa sama sekali gitu. Nggak ada. Kalau ada tugas dari sekolah langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Jangan takut kalau kita benar. Biar kita selalu aktif dan rajin ke gereja. Biar kita dimanapun juga kita harus dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan gereja.
Dan yang kedua adalah Mama mengatakan kita harus berusaha benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nasihat dan teladan yang paling diingat yaitu pertama, kalau misalkan kita hidup di dunia itu harus selalu dekat sama Tuhan, jangan pernah menjauhi Tuhan. Dan yang kedua, kita itu hidup jangan sesekali menomorduakan Tuhan, tapi kita harus menomorsatukan Tuhan, karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita dan telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar segala doa-doa kita. Kalau dari papa saya sendiri, yang luar biasa dari dirinya itu adalah suatu kesabaran yang luar biasa. Teladan yang luar biasa dalam diri Mama itu adalah teladan iman, di mana dia memberikan teladan di dalam hal berdoa. Pagi-pagi buta sekali dia sudah berdoa. Teladan iman selanjutnya dalam diri Mama yang saya lihat yang luar biasa itu adalah dia beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak pergi ke gereja. Sekalipun hujan, Mama tetap akan pergi ke gereja. Di dalam perjalanan, bila misalnya dia ketemu dengan teman-temannya, dia pasti mengajak ke gereja. Kemudian teladan selanjutnya adalah teladan membaca Alkitab. Dan bukan hanya membaca Alkitab yang saya tahu, tapi dia menyelidikinya. Teladan selanjutnya adalah tentang pelayanan. Bukan semasa dia muda, tapi saat dia tua pun dia tetap melakukannya. Aku sekarang udah punya anak yang aku pengen tunjukin ke anak, biar anak jadi anak yang baik dan rajin ke gereja, dan sama seperti popohnya, ipohnya dari awal mula gereja Yesus Jatuh itu dia benar-benar setia sampai menurun ke mama aku, ke aku, itu benar-benar dia nggak berubah imannya. Mereka yang mengajak saya dari kecil ke gereja sampai dibaptis, sampai sekarang masih ke gereja bersama. Mama papa ngajakin ke gereja. Sangat besar sih, soalnya pengen kita benar-benar satu keluarga, soalnya kita makin lama-lama makin tumbuh sampai besar. Sangat besar, karena teladan yang diberikan oleh orang tua itu benar-benar menjadi contoh bagi saya untuk bisa hidup terus di dalam Tuhan, dan juga untuk semakin terus melayani Tuhan dari anak-anak hingga saat ini dan juga untuk kedepannya. Apa yang diberikan orang tua untuk anak-anaknya sebenarnya ternyata teladan adalah suatu nilai yang tidak bisa diganti dengan apapun. Karena hal itulah yang akan membawa anak-anak kepada jalan yang benar. Ada. Yang mau disampaikan ya, semoga papa dan mama tetap sehat dan juga bisa nanti ngelihat generasi-generasi kedepannya, mungkin nanti dari anak cucu juga nanti bisa tetap di gereja juga, dan ya, I love you. Terima kasih atas segalanya dari dulu sampai sekarang dan untuk kedepannya. Setiap saat selalu berdoa dan ingat kepada Tuhan. Mama, papa, aku sayang kalian.
Ku semakin dewasa, yang muda berubah dewasa, yang lain semakin tua. Waktu tak akan berhenti, laksana air yang mengalir. Gunakan sisa hidup Anda untuk dapat suatu yang berguna. Hidup kita seperti uap, kadang dia tampak lalu lenyap disapu angin. Apa arti hidup tanpa tujuan? Apa arti hidup tanpa Tuhan? Dia tunjukkanku jalan hidup terang, Dia beri kebebasan untuk ikut jalannya. Ku menggunakan sisa hidup ini karena Tuhan Yesus telah pimpin hidupku. Hidup kita seperti uap, kadang dia tampak lalu lenyap disapu angin. Apa arti hidup tanpa tujuan? Apa arti hidup tanpa Tuhan? Dia tunjukkanku jalan hidup terang, Dia beri kebebasan untuk ikut jalannya. Ku menggunakan sisa hidup ini karena Tuhan Yesus telah pimpin hidupku. Dia tunjukkanku jalan hidup terang, Dia beri kebebasan untuk ikut jalannya. Ku menggunakan sisa hidup ini karena Tuhan Yesus telah pimpin hidupku. Karena Tuhan Yesus telah pimpin Ibu Lee Sun-yuk, Ibu Maryati, Ibu Hayati, Ibu Gan Lisyang, Ibu Henny Meliana, Ibu Nio Van Yun, Ibu Xiu Yin, Ibu Ani Sunjaya, Bapak Wong Ivan, Bapak Tung Ji Shun, Bapak Tanu Suhadi,
Bapak Chung Kim Hwa, Bapak Chia Hai Ki, Bapak Julius Senjaya, Bapak Lo Tek Siong, Bapak Tio Kim Po, Bapak Eki Gunawan, Bapak Nana Suryana, Bapak Tan Ence, Bapak Jie Kuo Fi, Bapak Leong Minyan, Bapak Sendra Eka Lukiman, Demikian kita sudah menyaksikan penyerahan bingkisan kepada Popo dan Kungkung tercinta. Kita masih melanjutkan acara selanjutnya, yaitu penampilan pujian dari Persekutuan Timotius dari Kidung Rohani nomor 58, Yesus Pimpin.
Kita patut bersyukur atas pimpinan Tuhan di setiap waktu yang Dia berikan. Dan sebentar kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari salah satu orang tua kita. Nama saya Cucu Si, yang dipanggil di gereja kalau panjangnya Kumala Sinta ya. Dalam nama Tuhan Yesus saya mau bersaksi. Puji Tuhan, saya bersyukur dipilih menjadi umatnya, sehingga saya merasa hidup ini penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Walaupun jalannya tidak selalu mudah dilalui, terkadang ada masalah yang berat harus saya hadapi, yang membuat hancur hati saya. Puji Tuhan, asal kita bersandar dan berserah padanya, Tuhan akan menolong pada waktunya. Saya rasa jika bukan Tuhan yang menopang dan Roh Kudus membimbing saya tidak tahu harus bagaimana. Mungkin saya akan selalu merasa cemas dan tidak percaya diri menghadapi masalah. Setelah banyak mendengar dan membaca firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus, saya percaya permasalahan apapun bisa diatasi. Saya sekarang tidak menghiraukan kanan atau kiri. Pokoknya ikut Tuhan Yesus terus. Tahun lalu saya dan suami terkena coronavirus COVID. Tuhan beri jalan yang terbaik supaya kami bisa masuk rumah sakit. Saat di rumah sakit, suami hanya bisa berbaring karena ada lemah otot jantung. Nafasnya sesak dan saya menemani di sampingnya. Saya ajak suami berdoa bersama, minta ampun pada Tuhan dan minta pertolongannya. Puji Tuhan, atas pertolongan Tuhan pengobatan berjalan lancar, dan setelah 2 minggu kami di PCR lagi. Sebelum di PCR, petugas bilang, "Bu, jangan kaget kalau hasilnya masih positif." Aduh, saya berdoa dalam hati, "Oh Tuhan yang berkuasa, beri saya hasilnya negatif. Karena jika hasilnya positif, saya susah, di rumah hanya kita berdua." Tuhan sangat baik mendengar doa kami, dan kami dinyatakan negatif. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekarang suami mulai mau ikut doa pagi, namun masih belum menerima anugerah Tuhan. Saya mohon Tuhan buka hatinya, dan semoga Tuhan mengabulkan doa saya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ibadah penghormatan orang tua Gereja Yesus Sejati Cianjur. Kita sudah menyaksikan bagaimana pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya. Kita akan menutup acara dengan persembahan pujian dari Komisi Gabungan Gereja Yesus Sejati Cianjur dan diakhiri oleh doa penutup yang dipimpin oleh Pendeta Nehemia. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan kekurangan dalam ibadah ini. Sampai jumpa lagi di kebaktian istimewa penghormatan orang tua tahun depan. Kita
Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Rangkaian acara kebaktian penghormatan orang tua Gereja Yesus Jati Cianjur tahun 2022 telah kita laksanakan dengan baik. Dan kiranya menjadi sukacita besar untuk opa oma dengan acara ini. Kami mengasihi, kami semua mencintai opa oma, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, sehat selalu, dan damai sejahtera senantiasa melimpah. Kita akan akhiri acara ini dengan berlutut berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati opa oma dan keluarga, juga kita semua jemaat Gereja Yesus Jati. Mari kita bersama-sama berlutut, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. 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 Yesus, haleluya, 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 yes, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati opa oma kami. Tuhan berikan kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungan penjagaan senantiasa. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Demikianlah kebaktian penghormatan orang tua kita pada tahun ini. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Amin.